Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun sahabat berada, salam jumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini, senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam edisi hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, selalu penuh dengan sukacita dan cinta dalam menjalani hari ini. Sahabat, saat ini telah hadir di studio GKP, Romo yang akan menjadi pembimbing rohani dalam edisi hari ini, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD, dan mari kita sapa terlebih dahulu Pastor Rudi. Apa kabar Pastor? Shalom Audrey, juga para pendengar sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali, salam sehat, Tuhan selalu menyertai kita semua. 各位观众、各位听众，大家好，祝大家平安喜乐，阿门。 Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih juga Pastor Rudi di tengah kesibukannya memberikan waktu untuk membagikan cinta dan renungan inspirasi rohani untuk sahabat ya Pastor ya. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Hari Misi Sedunia. Dan kita akan memulai edisi hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pastor Rudi. Silakan Pastor. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, utuslah Roh Kudus di sepanjang hari ini. Kami mau Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Putramu Yesus, sehingga kami dengan hati yang setia dan tulus menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian, sukacita di dalam komunitas kami masing-masing. Semoga dengan rahmat-Mu, semua aktivitas yang kami lakukan, Kau beri terang peneguhan iman. Dan semoga melalui pewartaan sabda-Mu di dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini, bisa membawa berkat bagi semua orang yang membutuhkan belas kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan pada hari ini dengan Mazmur tanggapan, dengan referen, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah
karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Pembacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sesuatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menggali permenungan-permenungan apa yang ada dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Pastor Rudi, kira-kira inspirasi apa saja nih yang ingin disampaikan oleh Pastor untuk bacaan pada hari ini? Kita mulai dari bacaan pertama ya Pastor ya, dari Kitab Yesaya. Nah, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan, Pastor? Baik, bacaan pertama Kitab Yesaya yang kita dengarkan, di mana meskipun hari Minggu biasa ke-29, tanggal 22 Oktober adalah hari misi, hari Minggu misi sedunia ya, World Mission Day. Di bacaan-bacaan, bukan saja bacaan pertama, semua bacaan yang kita renungkan hari ini kesannya tidak ada perutusan ya. Jadi panggilan menjadi pewarta juga nggak ada. Jadi perintah menyebarkan kabar sukacita Injil ke seluruh dunia dan semacamnya. Jadi justru bacaan pertama dari kitab Yesaya ini kita lihat menimbulkan kesan adanya penaklukan bangsa oleh raja yang diurapi oleh Allah. Dalam ayat pertama kita melihat ya. Meskipun demikian, fokus refleksi kali ini justru mampu menegaskan hakikat pewartaan itu sendiri ya. Tuhan bersabda, "Akulah Tuhan, tidak ada yang lain." Ya. Ini adalah kalimat yang berulang kali ditegaskan dalam bacaan pertama ya. Jadi umat Tuhan diingatkan bahwa hanya Tuhan dapat menciptakan keadilan. Nah, untuk mewujudkan keadilan ini, Allah berkenan mengurapi Kores, yang walaupun bukan orang Yahudi ya, dia seorang raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babilonia dan tidak mengenal Tuhan, namun Allah memakainya untuk melaksanakan kehendaknya dan dijadikannya alat dalam tangannya. Jadi melalui Kores, Allah melakukan tindakan pembebasan terhadap umatnya dari tekanan bangsa-bangsa lain. Nah, sekalipun kita membatasi, seringkali ya, kita membatasi Tuhan, terutama membatasi kehendak Tuhan, sebatas logika kita sendiri, apa yang bagi kita tidak masuk akal, Allah sanggup melakukannya ya. Seperti contoh tadi ya. Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini, maka kita belajar ya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Walaupun itu orangnya tidak seiman ya. Tidak seiman, mau musuh, mau apapun, bisa dipakai Tuhan ya. Nah, saya beri contoh ya. Nah, seperti di pastoran, kami memiliki seorang supir mengantar kami kemana-mana. Jadi saya merasakan pelayanan yang luar biasa ya. Bertanggung jawab, melakukan dengan keikhlasan, ketulusan yang penuh. Dan jujur, walaupun dia tidak seiman dengan kita. Dia tahu pastor, suster, biarawan itu siapa. Mereka bisa bedakan juga. Jadi saya merasakan asisten rumah tangga kami juga ya. Kami juga bersyukur ya. Mereka juga memiliki dedikasi yang tinggi. Bisa melayani kami dengan baik. Ya, walaupun mereka tidak seiman, ya. Nah, bahkan saya merasakan juga para dokter, guru saya, dosen saya ketika saya belajar dulu, nah, mereka juga tidak seiman, tapi memberikan suatu dedikasi ya, pelayanan yang luar biasa. Nah, bahkan mungkin musuh kita ya, kita ambil contoh ya, baru-baru ini kan heboh ya, ada berita polisi wanita di Amerika bernama Amber Guyger ya, yang salah masuk kamar apartemen, langsung masuk apartemen, dikiranya apartemen sendiri, lalu ada orang, dikiranya perampok, ditembak mati. Rupanya dia salah masuk kamar. Nah, akhirnya, namun keluarga sang korban di pengadilannya memaafkan dia ya. Kita melihat cuplikan videonya di mana adiknya tadi ya, sang korban itu memeluk ya sang polisi wanita itu, dan akhirnya mengampuninya. Ini kan menimbulkan suatu kesan di mana kasih pengampunan ini bisa diberikan ya, sekalipun tidak musuh sekalipun ya, hanya harusnya membalas dendam tapi tidak dilakukan oleh sang adik tadi ya, sang adik korban. Nah, ini kan menggugah hati kita ya sebagai umat beriman, pengampunan juga harus sering kita lakukan juga ya untuk sesama kita. Sebagaimana Tuhan Yesus juga katakan ya, kita harus mengampuni orang 7 kali 70 kali ya, Pastor ya. Tidak cukup 7 kali 7. Iya, 7 kali 70 gitu ya. Ya. Nah, jadi kita melihat ya, orang-orang seperti itu
untuk menjadi alat tangannya. Ya. Percayalah Allah akan berdaulat dan berkuasa. Dia Allah melakukan semua itu untuk mendemonstrasikan kedaulatannya. Ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku, sabda Tuhan. Melalui tindakan penyelamatan yang Allah kerjakan ini, bangsa-bangsa yang lain di luar Israel menyadari dan mengakui Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Nah, dari dulu sampai sekarang, tindakan penyelamatan Allah itu ditunjukkannya kepada sekalian bangsa. Di gereja kita saat ini, ya pengemban kehendak Tuhan Allah ini, ya gereja hakikatnya menjadi pewarta kemuliaan Allah sampai ke ujung bumi. Nah, kita yang sebagai anggota gereja yang telah dibaptis, nah, tentunya mempunyai kewajiban yang sama ya, mengemban tugas pewartaan ini, ya, mewartakan kemuliaan dan kasih Allah, gitu ya. Baik Pastor Rudi. Dalam peringatan hari ini, Hari Minggu Misi Sedunia, tadi Yesus memperingatkan setiap orang untuk ikut serta dalam mengemban misi pewartaan kerajaan Allah ya Pastor ya. Betul. Tapi dalam tugas pewartaan itu kerap kita menghadapi situasi pelik yang membuat kita serba salah, Pastor ya. Jadi kita mau beriman kepada Yesus, tapi kok kayaknya resikonya tinggi sekali ya. Dimana kita sadari di dunia yang tidak tunduk kepada Allah ini penuh dengan lika-liku kebiasaan yang kita wajib sikapi dengan tepat ya. Kita nggak bisa terlalu menjadi orang yang terlalu fanatik kalau begitu yang kalau saya lihat ya Pastor ya. Nah kira-kira pesan apa nih yang bisa Pastor Rudi sampaikan untuk menghadapi situasi ini, Pastor? Baik, kita lihat hidup Kristen, orang Kristen harusnya memiliki ciri kualitas dari hidup Tuhan Yesus ya. Betul. Jadi berintegritas tinggi dan tidak terkalahkan lawan. Ya, sebab Yesus memerintah dan menjadi panutan dalam hidup orang Kristen. Jadi hikmat integritas Tuhan Yesus mengalahkan segala kelicikan lawan-lawannya. Jadi teladanilah Yesus dan kalahkan mereka. Itu yang pertama ya. Yesus mengutus kita sebagai domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, jadi artinya kita memerlukan kecerdikan dan ketulusan agar mampu menilai dan bertindak dengan bijaksana serta dapat hidup sebagai orang yang suci hatinya. Di merpati kita tahu kan juga binatang yang lembut ya, taat, sabar, tidak banyak bersuara, tidak jahat, tidak menyerang. Merpati tidak ingkar janji. Ada juga simbol kesucian ya. Iya, betul. Nah, jadi kita harus menggunakan ketulusan seperti merpati tadi untuk menanggung berbagai penderitaan daripada menyakiti orang lain. Iya. Itu teladan Yesus yang luar biasa ya. Dan sebagai murid Kristus kita mewartakan Allah bukan dengan kekerasan, kekuatan perang, pedang, ya maksud saya. Karakter positif Kores dari bacaan pertama tadi ya, dapat menjadi inspirasi bagi kita bahwa di mana kita berada dan hidup, kita selalu harus menghormati budaya dan agama setempat ya. Dan dengan begitu pewartaan kita seperti yang ditegaskan di atas lebih merupakan pewartaan kesaksian hidup dan kejujuran. Jadi melalui kesaksian hidup kita menunjukkan kepada dunia tentang indahnya menjadi murid Yesus ya. Dan ini bukan dengan membangkang atau menolak kekuasaan yang ada, bukan dengan mempertentangkan kekuasaan dunia dengan ketaatan pada Allah ya, tetapi memadukan keduanya ya, secara Kristiani. Nah, itulah kejujuran hati seorang pengikut Kristus. Ada lagi nih jebakan atau perlawanan akan selalu bisa kita alami ya dalam kehidupan seperti yang dikatakan tadi ya, kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kita selalu akan bertemu dengan orang-orang atau kelompok yang tidak senang dengan ajaran atau cara hidup orang Kristen ya. Ya, dan berusaha untuk melawan dan menghancurkan kita. Nah, disinilah kita belajar mencontoh sikap positif Kores tadi ya, untuk tidak menjadi musuh dan memusuhi agama atau tradisi orang lain. Dan justru kita dituntut untuk hidup membaurkan diri dalam tradisi agama yang sudah ada. Jadi berada di tengah-tengah serigala, sikap hidup kita yang kita butuhkan adalah cerdik seperti ular. Jangan ikut-ikutan jadi serigala ya, Pastor. Bukan. Nah, bukan seperti serigala yang cenderungnya licik. Iya. Dan
mencelakakan orang lainnya, simbol mencelakakan orang yang serigala. Iya. Melainkan seperti ular yang menggunakan kecerdikannya untuk membela, menyelamatkan diri sendiri. Nah, Yesus mengajarkan bahwa hikmat orang bijak adalah memahami jalan-jalan Tuhan, tidak mendatangkan masalah bagi diri sendiri, dan juga bijak dalam berdiam diri pada waktu yang kritis, dan berusaha menahan diri untuk tidak menyerang di saat yang tidak tepat. Ya. Nah, dalam situasi ini, kecerdikan ular akan mampu membuat kita melihat kemungkinan untuk lari daripada dibunuh. Ya, dari masalah ya. Ya, kalau tetapi masalah itu tidak bisa diselesaikan. Betul. Sampai hari ini mengikut Yesus memang menjadi menaati dan memberitakan tentang Dia, masih selalu membangkitkan berbagai perlawanan, kesetiaan dan keberanian kita, juga kecerdikan, ketulusan mutlak diperlukan juga ya untuk menghadapi tugas tantangan yang berat ini. Tadi katanya sangat pelik ya untuk menghadapi tugas pewartaan. Iya. Tapi percayalah, mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menerima kemuliaan dari Allah. Gitu ya. Berarti kita harus tetap teguh ya, Pastor ya, dalam pewartaan kita ya. Ya, percaya Tuhan selalu menyertai kita juga. Iya. Baik, Pastor Rudi. Kemudian inspirasi apa nih yang mau disampaikan dalam bacaan kedua, yaitu dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, Pastor? Jadi kita melihat kebanggaan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika sangat jelas ya. Di dalam komunitas jemaat itu ada iman, kasih, dan pengharapan. Inilah jemaat yang terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita, justru di saat-saat penindasan. Di sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur, tidak dinikmati sendiri saja, tapi tumpah memancar keluar, sehingga dikenal dan dinikmati banyak orang. Ya. Artinya mereka itu seorang menjadi misioner ya, misioner kota di atas bukit, sehingga banyak orang mengenal dan memuliakan Tuhan karena mereka. Ya, Injil memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akhaya. Di Paulus memuji jemaat Tesalonika, namun pujian Paulus ini tidak mutlak ditujukan kepada jemaat, untuk kemuliaan jemaat, karena tujuan pujian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat itu. Segala ucapan syukur hanya tertuju kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ya. Tapi tidak dapat disangkal bahwa tidak ada jemaat yang sempurna ya. Memang, tetapi masih banyak potensi positif yang dimiliki oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan selalu menggunakan gereja sebagai alatnya. Begitu banyak orang yang telah menikmati hasil karya gereja. Begitu banyak orang yang telah menikmati ketenangan, kedamaian hati, menemukan oase di tengah-tengah padang pasir yang kering, dengan tidak menutup mata terhadap semua kekurangan. Adalah berdosa terhadap Roh Kudus kalau kita mengatakan sampai hari ini gereja tidak pernah berbuat apa-apa. Ya. Jadi kelebihan gereja bukan terletak pada orang yang ada di dalamnya, tapi terletak pada Kristus sebagai kepala gereja. Oleh sebab itu, sebagai pujian jemaat akhirnya harus bermuara kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Oke, baik, Pastor. Oleh karena itu kita udah sampai di penghujung acara di sesi yang pertama ini, Pastor ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Pastor Rudi di sesi yang pertama. Apakah kita sudah menggantungkan diri kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah kita sudah percaya terhadap rencana-rencana Tuhan? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Salam jumpa kembali, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan masukan ataupun mau sharing iman, silakan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438.
Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua untuk edisi hari ini. Pastor Rudi, nah inspirasi apa yang akan Pastor sampaikan sehubungan dengan bacaan dari Injil Matius, Pastor? Kita dengar sabda Tuhan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan Herodian yang bersekongkol ya menjerat Yesus dengan pertanyaan bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak, itu suatu jebakan ya yang jitu dan nampaknya rapat tersusun. Kenapa itu jebakan? Kan biasa, Romo, Pastor, ya kita membayar pajak, membayar ke gereja itu kan biasa. Itu adalah latar belakangnya ya. Jadi kita lihat kelompok Farisi mewakili nasionalisme religius Yahudi yang menyatakan membayar pajak kepada Kaisar itu haram, tidak boleh ya orang Yahudi. Tetapi sedangkan kaum Herodian mewakili gerakan politis pendukung kekuasaan Roma yang akan menangkap siapa saja yang melawan Kaisar dengan melarang membayar pajak. Nah, karena itu jawaban tidak boleh sekedar boleh atau tidak boleh. Nah, kalau mengatakan boleh, celakalah. Orang Farisi akan menciduk Yesus. Dan kalau mengatakan tidak boleh, ya kelompok Herodian akan menyeret Yesus sebagai pemberontak. Serba salah ya, Pastor ya. Jadi jawaban yang susah ya. Jadi mengapa negara atau Kaisar berhak menarik pajak ya? Kita melihat berdasarkan apa? Jadi pajak diberikan, dibayarkan kepada Kaisar atau negara sebagai balasan atas jasa Kaisar dan juga negara atau negara pada rakyatnya yang dipajaki itu. Jadi kita merasa tentram, rakyat merasa tentram, merasa sejahtera, aman, fasilitas umum bagi rakyat ada dan sebagainya. Nah, kalau Kaisar atau negara memberikan itu semua, ya, maka rakyat wajib untuk memberikan atau membayar pajak, ya, dalam arti mengembalikan apa yang telah dikorbankan, diberikan oleh Kaisar atau negara. Tetapi kalau Kaisar atau negara korupsi, ya, tidak berbuat apa-apa, ya, bagi rakyatnya diktator, yang hanya memerintah dan menghisap keringat rakyat, maka sebenarnya rakyat tidak usah membayar pajak. Aduh, nanti pada nggak bayar deh, Mas. Karena Kaisar atau negara tidak punya hak apa-apa untuk menuntut rakyatnya membayar apapun. Sebenarnya itu ya yang terjadi. Jadi saudara-saudari, dan dalam bacaan Injil tadi ada sebutkan uang koin ya. Uang koin di dunia kuno itu sebenarnya memiliki kekuatan politik yang sangat besar ya. Maka ada sisi Kaisar, tulisan Kaisar dan juga gambar Kaisar. Jadi para penguasa mengeluarkan koin dengan gambar dan tulisan mereka sendiri. Jadi dalam arti tertentu uang koin itu dianggap sebagai suatu milik pribadi penguasa. Ya. Jadi bila uang tersebut sah, maka penguasa memiliki kekuasaan politik atas rakyatnya. Nah, karena orang Yahudi menggunakan mata uang Romawi karena dijajah ya bahasa Romawi, Yesus menjelaskan bahwa apa yang menjadi milik Kaisar harus diberikan kepada Kaisar. Nah, di kisah tentang membayar pajak kepada Kaisar memiliki makna yang sebenarnya lebih mendalam ya. Kita telah dicap dengan gambar Allah sejak kita diciptakan. Menurut gambarnya kan, menurut citra Allah kan. Jadi kita adalah milik Allah yang menciptakan kita dan menebus kita dengan darah anaknya yang mahal. Nah, Tuhan Yesus Kristus tentunya. Apakah kita mengakui bahwa hidup kita ini, hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah dan bukan milik kita sendiri? Perlu kita sadari itu ya. Dan apakah kita sudah memberikan kepada Allah yang menjadi haknya? Seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan dengan mengikuti segala perintah-perintahnya, bukan kehendak saya sendiri. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Ya. Pastor, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, sejauh mana kita telah memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak Kaisar atau dalam hal ini hak-hak pemerintah atau negara ya, Pastor ya. Nah, apa sih tolak ukur bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik
dan warga kerajaan Allah yang baik gitu. Dua-duanya. Jadi nggak kita memilih salah satu nih, Pastor. Oh ya, kita lihat Yesus dengan tegas mengatakan kepada kaum Farisi, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita bisa melihat Yesus sendiri tidak setuju dengan sikap politik sebagian orang Yahudi yang tidak mengakui pemerintahan Romawi. Ya. Dan kepada mereka pun dituntut untuk memperhatikan segala kewajibannya kepada Allah, wajib mengikuti perintah-perintah Allah juga. Nah, dari tolak ukur inilah, kita sebagai pribadi beriman, wajib setia dan taat kepada perintah Allah. Ya, pada saat yang sama, sebagai warga negara, kita juga wajib menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, seperti sikap Yesus, kita pun harus jujur membangun hidup bersama. Menjalankan kewajiban agama dan kewajiban sebagai warga negara, nah, tidak harus dipertentangkan. Ya. Tidak termakan isu sentimen agama atau fanatisme agama. Nah, kita harus menjadi manusia yang seimbang dalam hal ini. Sebagai umat Katolik, kita harus membuka diri, membangun komunikasi, dan bekerja sama dengan warga masyarakat yang lain, yang berkehendak baik tentunya. Ya. Bagi orang-orang Katolik, semua kegiatan kemasyarakatan atau kedinasan ya, hendaknya selalu berlandaskan pada spiritualitas Kristiani. Saat kita menjalankan kewajiban agama dan negara secara baik, saat itulah kita sedang, boleh katakan, menjadi garam dan terang dunia, ya. Kalau kita menjalani dengan seimbang, ya. Nah, kita semua tentu masih ingat pesan almarhum Monsinyur Sugio Pranoto, ya. Sugio Pranoto, yang sangat terkenal ya, mengatakan orang Katolik itu harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, pernyataan tersebut sangat secara gamblang mengajak kita itu menjadi warga gereja sekaligus warga negara yang baik. Baik, Pastor Rudi, benang merah apa yang bisa kita dapatkan dari ketiga bacaan ini, Pastor, dari kitab Yesaya, kemudian surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan kemudian dihubungkan dengan Injil menurut Matius nih. Jadi apa nih yang bisa kita dapat inspirasi di hari ini? Jadi bacaan-bacaan liturgi hari ini seakan tidak saling berkaitan satu sama lain. Tetapi ketiganya itu memiliki kesamaan tema, yakni menegaskan hakikat misi atau makna manusia di dunia ini. Nah, Allah mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia karena kasih Allah. Allah memilih jalan kasih itu dengan merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan sampai wafat di salib. Allah menginginkan kita untuk menjadi manusia seperti Yesus. Allah tidak pernah berhenti mencintai kita, bahkan ketika kita berbuat salah atau dosa, meskipun berkali-kali tidak setia dengan berbuat dosa, tetapi Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Jadi kehadiran Allah di dunia ini sebagai tanda kasih dan kesetiaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi sebagai orang beriman, hendaknya kita kembali kepada kesadaran dan mengimani bahwa kita ini sungguh dikasihi oleh Allah tanpa batas. Ya, buktinya Allah berulang kali yang mengampuni kita. Ya. Nah, dengan kesadaran ini, kita diharapkan juga untuk kembali mengasihi Allah dan sesama dengan menjalankan perintahnya. Ya. Kesadaran bahwa kita selalu dikasihi, Allah memampukan dan menggerakkan kita untuk mencintai yang lain. Di beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat ya, pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya pandemi COVID-19. Ya. Pada awalnya ada beberapa pihak menolak ya upaya pemerintah menjalankan program vaksinasi dengan berbagai alasan. Ya, ada yang nolak, ada yang milih-milih, terus pada punya ketakutan ya, Pastor. Nanti akibatnya apa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi program ini tentu memerlukan anggaran yang besar ya, tidak main-main. Ya. Jadi maka vaksinasi ini dilaksanakan secara bertahap ya. Kita masih ingat kan? Pemerintah hadir sebagai bentuk cintanya untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Ya.
Jadi pemerintah telah menyediakan pendaftaran peserta vaksinasi dengan prioritas tertentu ya. Masih ingat ya program vaksinasi tahap kedua yang mulai menyasar ya masyarakat umum atau terutama untuk para lansia dulu. Nah, diwarnai oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih awal, ada yang menggunakan berbagai cara lah untuk mendapatkan vaksin dulu ya. Saya nggak tahu gimana cara. Saling berebut ya waktu awal-awal. Mungkin dengan yang membayar lebih mahal dan sebagainya. Iya, betul. Jadi pemerintah bergandengan dengan masyarakat berupaya menyelesaikan program vaksinasi agar masyarakat Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 ya. Inilah contoh ya bagaimana pemerintah begitu mengasihi masyarakatnya. Sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dan sebagai umat manusia yang dikasihi oleh Allah, hendaknya kita juga mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati melalui cara yang baik dan bijak. Seperti dilakukan pemerintah kita kan. Nah, tanda kehadiran Allah yang mengasihi umat manusia sesungguhnya tidak perlu dengan perbuatan-perbuatan besar ya. Nah, tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan kecil yang sederhana ya. Mengasihi saudara-saudara kita seperti yang contoh tadi ya. Orang-orang kecil ya. Asisten rumah tangga kita, supir kita, siapa lagi ya, pekerja, pegawai kita, kalau kita perlakukan dengan adil, bijaksana ya. Atau orang dalam lingkungan kita ya, Pastor ya, tetangga, komunitas kita masing-masing. Nah, hal-hal kecil saja, memberikan pelayanan untuk mereka ya, dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Itu kan suatu bentuk juga ya, perbuatan kecil ya berdampak besar. Ya, betul. Ya. Yang mana kan kalau waktu ini ya, kalau saya ingat ya Pastor ya, waktu yang COVID kemarin kita atau lingkungan-lingkungan itu kan bekerja sama, entah siapa yang yang memberi ide, mereka mempersiapkan nasi bungkus buat dibagi-bagi gitu ya, makanan gitu ya. Itu betul, salah satu bentuk keprihatinan. Saya masih ingat itu ya, dibagi-bagi ke rumah-rumah yang memang memerlukan bantuan itu. Iya, betul. Ya, karena berdampak besar ya kepada ke ekonomi juga ya. Iya, betul. Dan masyarakat saling membantu. Nah, pada saat ini sebagai orang beriman kita bisa tunjukkan kasih itu dengan mendukung ya upaya pemerintah ya, bukan saja hanya program COVID-19 ini ya, tapi masih banyak program pemerintah yang untuk bangsa kita, kemajuan bangsa kita. Kita dapat mengambil bagian dalam menyukseskan ya program-program pemerintah ya, salah satunya program tadi ya vaksinasi COVID-19 yang sudah berlalu. Dengan menjalankan ya tadi kita harus mendorong masyarakat ambil bagian ya tanpa rasa takut dan sebagainya. Masih banyak program lain ya yang perlu kita cermati supaya bisa kita juga menyelamatkan bangsa kita ini dan juga membuat bangsa kita ini aman sentosa. Dengan demikian kehadiran pemerintah dan keikutsertaan kita dapat menjadi tanda kehadiran Allah. Itu intinya ya. Menjadi tanda kehadiran Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak terlalu besar ya, melalui pelayanan kita hal-hal yang kecil. Kehadiran Allah yang menyelamatkan kita tunjukkan. Sebagai umat beriman hendaknya kita saling mengasihi tanpa memandang sekat-sekat ya, ras, suku dan agama ya, lintas agama. Kita memberikan pelayanan itu begitu ya. Ya, dengan demikian kita seperti Pastor katakan, dalam memberikan pelayanan itu tidak melihat ya, kita berikanlah kepada semua orang yang membutuhkan ya kan. Kadang-kala belum udah menanyakan loh Pastor agamanya apa gitu ya dalam memberikan pelayanan. Sukunya apa, rasnya apa. Iya, betul ya. Kalau udah kayak gitu jadi sulit ya Pastor ya. Iya, betul. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi pada hari ini. Dan kita akan tutup untuk edisi pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan yang disampaikan melalui Pastor Rudi. Baik saudara-saudari, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami bersyukur atas penyertaanmu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Semua yang kau ajarkan selama di dunia menjadi bekal yang berguna bagi perjalanan hidup iman kami. Setiap hari kau teguhkan kami dengan aneka peristiwa, membuat kami menjadi semakin dewasa dalam iman.
Kami mohon ampunilah kami ketika kami hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan bantulah kami untuk senantiasa berserah diri pada kekuatan cinta-Mu dalam menghadapi perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur kepadamu karena Yesus Putra-Mu yang telah mengalahkan kuasa kegelapan maut dengan bangkit dari kubur untuk membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon perkenankanlah kami meneladani benar-benar kejujuran, belas kasih, dan cinta kasih-Nya dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, seluruh orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tuntas sudah perjumpaan kita untuk edisi pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, sehubungan dengan Hari Minggu Misi Dunia yang ke-97, yaitu pada hari ini, yang mana pesan tersebut diilhami oleh kisah dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Paus Fransiskus mengatakan, hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Diambil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita semua bergegas mewartakan Injil karena Allah mengasihi kita dan melaksanakan tugas perutusan kita yang telah diberikan oleh Allah. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saya Francisca Audrey. Saya Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat dalam edisi pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.